Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fazinawati dari Kriminologi. Saya akan menjelaskan hasil makalah yang akan saya bacakan yang bertemakan vaksin palsu dalam kejahatan terorganisir. Kesehatan merupakan hal penting yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam upaya peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan. Dalam sistem kesehatan disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang di ruang lingkup dan jangkauan yang sangat luas dan kompleks, sehingga dapat dikatakan masalah kesehatan menyentuh semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu yang akan datang. Dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dapat dikatakan bahwa obat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan dengan penyakit yang cocok dan dosis yang tepat, cara pemakaiannya pula dan yang sangat tepat. Bila tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan, bahkan dan mengakibatkan kematian. Ketersediaan obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya bertujuan agar kesehatan masyarakat terjaga. Berbagai upaya agar anak tumbuh sehat, salah satunya dengan cara imunisasi dan vaksinasi sesuai jadwal. Program imunisasi bertujuan melindungi bayi sejak baru lahir hingga usia anak dari berbagai serangan penyakit berbahaya. Vaksin yang diberikan dalam bentuk suntikan atau sirup yang merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berguna untuk melawan penyakit. Namun tidak dapat dihindari bahwa upaya mulia tersebut tersandung dengan adanya peredaran vaksin palsu. Baiklah, saya akan menjelaskan proses peredaran dan pengadaan vaksin palsu. Vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme, kemudian diolah menjadi toksid rekombinan. Jika diberikan kepada seseorang, akan membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin, guna memberikan kekebalan bagi tubuh. Vaksin merupakan salah satu produk biologi yang dikategorikan sebagai produk yang berisiko tinggi, sehingga memerlukan pertimbangan dan perhatian khusus dan pengawasan mengambil vaksin dari jalur yang resmi. Maksudnya, dapat diambil dari produsen dan distributor vaksin yang sudah terdaftar. Sedangkan suatu vaksin dapat dikatakan vaksin palsu adalah vaksin yang sudah dicampur dengan bahan antibiotik lainnya. Oleh karena itu, vaksin palsu tidak akan lolos uji kelayakan. Vaksin resmi yang beredar di Indonesia berasal dari Bio Farma. Pemerintah menggunakan vaksin dari perusahaan badan usaha milik negara, Bio Farma, yang memiliki kualitas standar internasional. Bio Farma merupakan badan pembuat vaksin resmi yang sudah diakui World Health Organization atau WHO, dan Bio Farma sudah mengekspor ke 130 negara di dunia. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, yaitu setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seorang dokter spesialis di bidang vaksinologi, Dirga Sakti Rambe, mengatakan dampak vaksin palsu biasa telah dari dua segi, yaitu segi keamanan dan segi proteksi. Yang kedua, ada perlindungan konsumen dalam kasus vaksin palsu. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yaitu pasal 1 angka 1. Adapun pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 dan angka 2. Barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka 4. Sedangkan jasa, setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 Pasal 1 angka 5. Terkait dengan perlindungan konsumen dari produk palsu secara tegas, Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa selaku konsumen, kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pengganti apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Secara khusus, ada aturan yang mengatur kedua hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kedokteran. Kedua profesi ini tentu terikat dengan standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional di lingkungan profesi masing-masing. Pihak rumah sakit juga terikat aturan dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Bagi para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi, ketentuan pasal larangan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen berlaku secara lebih tegas dan dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Larangan yang sangat erat kaitannya dengan kasus vaksin palsu adalah larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 lebih dipertegas bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, dan bekas tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memperdagangkan barang atau jasa serta wajib menarik dari peredaran ayat 4. Baiklah, poin yang ketiga, peraturan dan pengawasan vaksin oleh BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat-obatan yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Badan Pengawasan Obat dan Makanan harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan. Program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Pentingnya optimalisasi peran bersama antar BPOM dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan. Salah satunya pelayanan publik yang diberikan oleh BPOM adalah pemberian persetujuan impor obat dan makanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPOM melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, pengawasan obat dan 18 makanan yang merupakan bagian dari upaya kesehatan di Indonesia. Tujuan pokoknya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi obat dan makanan. BPOM sebagai bahan pemerintah maupun sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang sama di depan hukum. Ada 2 tanggung jawab yang melekat pada BPOM, yaitu tanggung jawab hukum administrasi dan tanggung gugat perdata maupun tanggung gugat hukum pidana. Tanggung jawab administrasi didasarkan pada kedudukan BPOM sebagai badan pejabat tata usaha negara yang dimiliki kewenangan. Nah, selanjutnya adalah
Langkah pemerintah dalam penanganan vaksin palsu. Dalam menerapkan langkah pemerintah terhadap penanganan vaksin palsu, pemerintah menjamin ketersediaan vaksin BCG untuk TBC sebanyak 35.092.800, penyakit vaksin campak yaitu sebanyak 32.883.900, vaksin DPT untuk difteri, pertussis dan tetanus, polio untuk mencegah poliomyelitis, vaksin BOPV tersedia 29.475.200, vaksin hepatitis B untuk hepatitis B dan vaksin HIV untuk influenza. Sedangkan pentavalen yang merupakan gabungan dari DPT-HB dan HIV tersedia 9.417.100. Dengan komitmen kuat Kementerian Kesehatan, hingga pertengahan tahun 2016, cakupan imunisasi di Indonesia berhasil mencapai 92,5% atau di atas target untuk tahun 2016 yaitu 90%. Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi diawasi oleh KIPI, kejadian ikut pasca imunisasi, pemerintah senantiasa menyediakan vaksin baru dalam upaya mencegah penyakit. Saat ini mulai dipakai vaksin HPV untuk kanker serviks dan dimulai dengan usia 12 tahun, agar dalam usia produktif dapat terhindar dari kanker serviks. Vaksin ini diharapkan mulai dapat diberikan setelah diperoleh anggaran. Dengan menggunakan e-katalog, beberapa daerah telah membeli sendiri vaksin HPV ini dan memberikan ke masyarakat dalam usia tertentu. Salah satunya di Kabupaten Bandung, Bali. Selain itu mencermati terus berjangkitnya demam berdarah. Saat ini vaksin DBD sudah mulai diproduksi. Langkah utama yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah vaksin palsu adalah mengembalikan kekebalan kepada anak terpapar vaksin palsu dengan imunisasi wajib yang diulang. Imunisasi ulang diberikan kepada anak yang telah terverifikasi mendapatkan vaksin palsu dari data penyidikan Bareskrim. Pelaksanaan imunisasi wajib diulang didasarkan oleh rekomendasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh IDAI, yakni vaksin DPT diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan. Untuk usia anak 1 hingga 7 tahun, dosis pertama pada hari pelaksanaan, kemudian dosis kedua 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga 6 bulan setelah dosis kedua. Sedangkan anak usia 7 hingga 18 tahun, dosis pertama pada hari pelaksanaan, dosis kedua 2 bulan setelah dosis pertama, dosis ketiga pada 6 bulan setelah dosis kedua, dan dosis penguatan diberikan 12 bulan setelah dosis ketiga. Imunisasi wajib menggunakan vaksin yang sama dan setara dengan yang disediakan pemerintah atas persetujuan orang tua setelah mendapatkan penjelasan yang benar. Vaksin yang diberikan adalah vaksin program imunisasi nasional yang diproduksi oleh PT Bio Farma yang sama efektivitasnya dengan vaksin impor. Jika terjadi demam, dapat diberikan paracetamol 10 mg setiap 6-8 jam. Baiklah, dari semua materi yang saya bacakan, saya menarik kesimpulannya, vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah berupa toksin mikroorganisme, kemudian diolah menjadi toksin rekombinan. Jika diberikan kepada seseorang, akan membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin, guna memberikan kekebalan bagi tubuh. Oleh karena itu, vaksin palsu tidak akan uji lolos kelayakan. Vaksin palsu hanya dapat beredar di jalur ilegal saja. Vaksin resmi beredar di Indonesia berasal dari Bio Farma. Pemerintah menggunakan vaksin dari perusahaan BUMN Bio Farma yang memiliki kualitas standar internasional. Bio Farma merupakan badan pemuat vaksin resmi yang sudah diakui. Pelaku yang menggunakan vaksin palsu melanggar pasal 62 Janko, pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekian dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.